Jumpa lagi bersama saya Dear Chris Rohi dalam Blue Campus Channel, channel politik yang penuh kritik dengan perspektif yang edukatif agar kita semakin bijak dalam berpijak. Ya, kali ini saya tertarik untuk berbicara tentang capres yang sudah terpilih dan bagaimana kemampuan mereka menyelesaikan persoalan korupsi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Nah, dengan ditunjuknya Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan melalui Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri pada 21 April yang lalu sebagai capres dari PDI Perjuangan, maka sudah terbentuk tiga kubu ya dalam pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Yang pertama kubunya Prabowo dengan Gerindra dan PKB selama ini sejauh ini. Yang kedua kubunya Anies Baswedan dengan Nasdem sebagai partai pengusungnya dan juga koalisi PKS dan juga Demokrat. Dan yang terakhir adalah Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya dan P3 sejauh ini yang sudah menyatakan mendukung Ganjar. Nah, itu adalah cerita koalisi kerja-kerja partai dan juga diskusi para elit ini yang akhirnya mengerucut kepada tiga nama tersebut tadi yang saya katakan tadi, dan juga peran survei politik yang banyak ada di negara kita saat ini telah menempatkan tiga orang ini sebagai capres yang diinginkan rakyat seperti itu. Nah, menarik bagi saya karena saya selalu mengukur ketiga calon ini dari kacamata bagaimana mereka menyelesaikan persoalan korupsi. Kenapa saya mengangkat korupsi ini? Karena inilah problem yang belum terselesaikan hingga saat ini sejak reformasi. Bayangkan reformasi tahun 98, kalau kita hitung sampai saat ini berarti sudah 25 tahun. Ya. Itulah agenda utama. Kenapa kita reformasi dulu? Kenapa kita turunkan Soeharto dulu? Kenapa? Karena persoalan yang muncul yang membuat amarah rakyat itu meningkat dan akhirnya mahasiswa turun ke jalan untuk menjatuhkan atau menurunkan Soeharto itu karena korupsi. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi yang paling menonjol adalah soal korupsi. Gitu loh. Jadi agenda besar reformasi itu adalah korupsi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah korupsi saat ini yang sudah diinginkan oleh rakyat untuk segera diselesaikan oleh rejim-rejim sebelumnya hingga saat ini rejim Pak Jokowi sudah selesai belum? Sudah diatasi belum? Sudah tuntas belum? Persoalannya kan belum hingga saat ini. Gitu loh. Saya mau membatasi saja. Kita tidak usah hitunglah rejimnya Pak Habibie, rejimnya Pak Gus Dur dan juga Ibu Megawati, karena saya anggap itu 5 tahun pertama itu adalah masa transisi. Ya, tapi yang benar-benar kita berharapkan dengan perangkat yang sudah lengkap semuanya, perangkat undang-undang dan juga sistem pemilihan langsung yang sudah mulai berlaku di zamannya Pak SBY dan beliau memimpin 10 tahun, itu waktu yang cukup lama menurut saya 10 tahun itu untuk sekedar menyelesaikan agenda besar reformasi ini, yaitu korupsi. Tapi lewat begitu saja, korupsi tidak teratasi, malah orang-orang yang menyebut dirinya panglima pemberantas korupsi, ya, tokoh-tokoh di sekitar Pak SBY, ya, orang-orang Demokrat di TV, di layar TV tampil dengan gagah berani, ya, say no to korupsi, tapi justru mereka sendiri yang korupsi. Ya, sehingga Demokrat saat ini dihukum. Banyak rakyat yang tidak lagi mempercayakan suaranya kepada Demokrat. Akhirnya muncul rejim berikutnya, rejim Pak Jokowi. Banyak orang berharap Pak Jokowi bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Saya secara pribadi pun mengapresiasi Pak Jokowi untuk hal-hal lain. Ya, pembangunan, pemerataan pembangunan. Orang-orang daerah, khususnya daerah timur ini sangat merasakan pembangunan yang signifikan di era Jokowi, ya kan? Tapi persoalannya Pak Jokowi menurut pandangan saya ada dua kelemahannya, ya. Satu, Pak Jokowi masih gagal menyelesaikan persoalan korupsi. Yang kedua, persoalan intoleransi. Iya, Pak Jokowi menutup atau memberhentikan organisasi-organisasi ekstrim ya, seperti FPI, tapi itu kan cuma namanya. Orang-orang kelompok-kelompoknya masih ada, ya, dan itu masih bertumbuh subur di negeri ini. Ini masih belum teratasi oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kita rakyat terus berharap korupsi ini bisa diselesaikan. Nah, pertanyaan saya, dengan munculnya ketiga kandidat ini, ya,
mau kita taruhkan ke siapa lagi, ya? Harapan kita pemberantasan korupsi ini bisa selesai? Mari kita urutkan satu persatu. Pertanyaan yang sama adalah, apakah di tangan Pak Prabowo Indonesia akan bebas dari korupsi? Saudara-saudara bisa jawab sendiri. Tapi bagi saya akan sulit diselesaikan oleh Prabowo. Karena apa? Diri Prabowo sendiri ini adalah diri yang masih terikat. Artinya adalah bagian dari rejim Soeharto. Ya. Kita tahu rejim Soeharto adalah rejim yang koruptif. Dan dia adalah bagian dari itu dulu. Bagaimana kita berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu? Dan yang kedua, kita tidak bisa lihat kurikulum vitae Pak Prabowo pernah memimpin jabatan pemerintahan seperti gubernur, bupati, atau apapun yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Artinya di tangan dia punya otoritas untuk menyelesaikan itu. Kita nggak bisa mengukur itu, sulit mengukur Pak Prabowo. Ya. Terus yang kedua, Anies Baswedan. Apa yang kita harapkan dari Pak Anies bisa menyelesaikan korupsi di seluruh Indonesia ini? Sementara di Jakarta saja ketika beliau dipercayakan untuk memimpin Jakarta, kontroversi demi kontroversi itu terjadi berkaitan dengan keuangan, APBD dan segala macam, penghambur-hamburan uang untuk program-program yang nggak penting. Ya, bikin patung bambu lah, bikin patung sepatu lah, patung sepeda lah, apaan itu semua? Apakah itu yang akan kita jadikan acuan untuk mempercayakan Pak Anies jadi presiden? Mana sisi pemberantasan korupsinya? Uang bayar lebih itu setiap proyek ada bayar lebih terus. Bayar lebih itu kata halus dari korupsi. Ya. Tidak pernah saya dengar Pak Anies ini men-endorse atau mendorong KPK atau apa untuk tangkap orang-orang yang dia tahu korupsi. Bahkan justru pihak luar atau KPK sendiri yang menangkap tangan atau mengendus adanya dugaan korupsi, ya, khususnya waktu itu di proyek DP 0% yang di Taman Mini sana, dan tersangkanya sudah ada. Ya. Selalu begitu terus kontra dengan keinginan rakyat ini untuk menyelesaikan kasus korupsi. Saya adalah mahasiswa di zaman reformasi, mahasiswa awal, ya. Memang saya datang reformasi sudah selesai. Saya hanya dapat sisa-sisanya. Tapi setahun 2 tahun setelah reformasi, itu demonstrasi masih terus berjalan. Ya, mengawal reformasi. Iya, senior-senior saya sudah menjalankan reformasi, menjatuhkan, menurunkan Soeharto. Tapi untuk pengawalan itu kan ada demo-demo terus, dan itu saya ikuti setahun pertama saya kuliah itu demo aja isinya. Ya kan? Artinya jiwa dan raga kita ini sudah erat kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Terus siapapun pemimpinnya selalu kita afiliasikan dengan pemberantasan korupsi. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kita turunkan Soeharto karena korupsi, malah sekarang korupsi makin banyak. Bagaimana kita berharap kepada calon-calon capres-capres di tahun 2024 yang akan datang? Terus yang terakhir adalah Ganjar Pranowo. Nah, bagi saya Ganjar Pranowo sedikit lebih baik dibandingkan dua calon ini. Ya, karena Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin gubernur yang terpilih 2 periode. Ya, artinya dia secara kepemimpinan dia di atasnya Pak Prabowo dan juga di atasnya Anies Baswedan, karena Anies cuma 1 periode. Pak Ganjar 2 periode. Artinya ada kepercayaan masyarakat terhadap dia. Diuji dalam periode pertama sehingga dia terpilih ke periode kedua. Tapi untuk pemberantasan korupsi, saya tidak berharap banyak. Saya tidak menaruh harapan saya yang besar kepada Ganjar Pranowo, karena selama dia memimpin dia tidak menunjukkan ciri-ciri ketegasannya terhadap korupsi. Iya betul, di tahun 2021 KPK pernah menempatkan dalam surveinya, KPK menempatkan Jawa Tengah ya sebagai provinsi nomor 1 dalam penyelesaian masalah korupsi, atau biasa kita kenal dengan IPK, ya, Indeks Persepsi Korupsi. Mendapat poin paling tinggi dibanding seluruh provinsi di Indonesia ini. DKI Jakarta nomor 9, jauh banget dengan Jawa Tengah. Itu ketika Pak Ganjar menjadi gubernur. Ya, itu satu-satunya poin. Ya. Saya tidak melihat ada poin lebih dari itu, ya, dari Pak Ganjar. Ya, apalagi dia akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Kita tahu Pak Jokowi ya memiliki 2 kelemahan. Tidak bisa memberantas korupsi dan juga tidak bisa memberantas intoleransi yang terus meningkat. Itu karena Pak Jokowi kurang tegas. Ya, ini Pak Mahfud sendiri yang ngomong. Ya, artinya
Sama. Berarti Pak Ganjar ini hanya terbaik dari yang terburuk, bukan terbaik dari yang terbaik. Bukan the best of the best. Artinya kalau kita sudah tidak punya pilihan, mau nggak mau Pak Ganjar gitu. Jadi saya secara pribadi melihat ini tidak menjadi suatu semangat untuk memilih ketiga calon ini gitu loh. Ya kan? Yang kedua kritik saya kepada elit politik, khususnya elit partai politik ya. Saya tidak melihat lagi partai-partai di Indonesia ini, khususnya partai-partai besar ya. Saya tidak melihat lagi idealisme partai yang menonjol ya. Yang sangat mendominasi itu adalah pragmatisme, ya kan? Mencari keuntungan, mencari kemenangan, yang penting menang dulu. Persoalannya bisa diatasi atau enggak tahu, enggak jelas. Partai-partai ini hanya koalisi, membentuk koalisi, diskusi sana, dialog sana sini, kasar kusuk, hanya mencari yang elektabilitasnya tinggi. Kita tidak lagi melihat partai-partai ini mendorong para pemimpin yang punya komitmen kuat untuk menyelesaikan korupsi, agenda besarnya reformasi yang belum tuntas ini. Saya tidak melihat itu lagi. Partai-partai ini sibuk dengan urusan mereka nanti bisa berjaya terus, bisa memimpin terus, ya kan? Tidak punya lagi idealisme. Apalagi partai-partai kecil, mediocre, partai-partai media. Dia mau cari mana yang elektabilitas ini, dia akan gabung ke sana, ya kan? Yang sudah terlanjur tidak bergabung, ya dia akan menjadi oposisi, walaupun oposisinya nggak jelas. Ya. Mau perubahan dan perbaikan apa? Apa yang mau dia rubah dari rezimnya Pak Jokowi? Apa yang mau dia perbaiki? Dia sendiri aja tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Mau dirubah apa yang mau dia rubah? Satu pertanyaan, ya bisa selesaikan korupsi nggak? Dan dari ketiga calon ini saya tidak pernah melihat mereka berstatement, kalau saya jadi presiden, saya akan berlakukan hukuman mati kepada korupsi. Hukuman mati pada koruptor. Kalau ada yang berani katakan seperti itu, saya orang pertama yang akan memilih dia. Ya. Bagi saya, di Indonesia ini hanya ada dua orang ya, dua tokoh yang berani dengan lantang mengatakan hukuman mati korupsi, hukuman mati para koruptor. Yang pertama adalah Mahfud MD, ada videonya, ya kita bisa lihat. Yang kedua adalah Ahok, ada juga videonya. Mereka adalah pejabat, mereka pernah memimpin lembaga yang cukup besar di negeri ini. Ya, Ahok pernah jadi gubernur, Pak Mahfud pernah jadi ketua MK, ya, posisinya sentral semua. Tapi dia dengan lantang mengatakan berantas korupsi dengan hukuman mati. Itu logis sekali. Coba perlakukan hukuman mati, orang tidak akan berani lagi. Ya. Nah itu sosok yang kita inginkan. Dan lucunya partai-partai ini tidak ada yang melirik orang-orang yang punya ketegasan komitmen kuat untuk berantas korupsi ini. Nah ini yang saya bilang, partai-partai ini sudah tidak punya idealisme lagi. Ya. Yang jelas datanya cuma pragmatis saja. Mencari untung, mencari menang, itu aja. Urusan negara ini sudah tidak ada lagi. Ya, untuk penyelesaian masalah yang paling urgent di negeri ini. Ya kan? Yang ketiga kritik saya kepada media ini, media-media khusus media berita ya. Mereka ini kan lahir ketika reformasi, menikmati ya kemakmuran, menikmati indahnya reformasi ini dengan kebebasan. Tapi yang saya menyayat hati saya, mereka ini seperti tidak punya sense of crisis ya. Koruptor yang sudah dipenjara, baru keluar dari penjara sudah langsung dipanggil jadi narasumber, jadi pembicara. Seolah-olah mereka ini tidak pernah melihat bahwa ini orang ini koruptor. Ya, sudah nggak bisa dipercaya omongannya gitu loh. Kenapa dipanggil lagi? Tidakkah mereka berpikir dengan mereka tidak memanggil mereka, para koruptor ini, adalah bentuk sanksi sosial? Ya. Ada nggak televisi-televisi berita ini punya komitmen yang sama dengan rakyat, dengan pemerintah, dengan semua elemen masyarakat untuk selesaikan ini persoalan agenda besar reformasi ini? Menyayat hati saya benar-benar. Ya. Bagi saya orang-orang yang udah keluar dari penjara korupsi itu seperti Andi Malarangeng, seperti Roma Hurmuji, nggak pantas lagi dipanggil itu. Karena amanat yang diberikan rakyat sudah mereka sia-siakan. Ya. Jadi kritik saya kepada media itu. Apa nggak ada lagi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kemampuan menganalisa yang dipanggil? Ya. Hanya mereka yang ada di Indonesia ini gitu loh. Bagi saya apa yang dilakukan oleh media-media berita ini, ya, dengan memanggil para koruptor itu untuk menjadi pembicara, ya, mendengar pandangannya, pendapatnya, analisanya, bagi saya itu telah melukai hati rakyat yang dilukai oleh kelakuan mereka sendiri yang menjadi koruptor. Ya. Harusnya itu jadi sanksi sosial bagi mereka.
Mereka sudah nggak boleh tampil di publik. Karena apa? Omongan mereka tuh nggak akan dipercaya lagi sama rakyat. Gitu. Jadi semua elemen ini bekerja sama untuk memberantas korupsi. Begitu juga media ikut serta dalam hal ini. Ya kan? Jangan dikasih kesempatan. Artinya apa? Kalau mereka dikasih kemewahan, ya, keluar dari penjara koruptor, ya, tapi mendapatkan popularitas di televisi, nanti orang akan berpikir kebalik, mending gua korupsi aja. Kalau gua kesempatan jadi pejabat, mending saya korupsi saja. Saya korupsi sebanyak-banyaknya, misalkan 10 triliun. Ya, karena harta saya juga nggak akan diambil oleh negara kalau saya udah sembunyi, ya kan? Nanti penjara juga 10 tahun misalnya dipotong-potong-potong, ya kan, remisi akhirnya juga paling setengah atau di bawah setengah, ya. Dan juga ya kita bisa tahu berita banyak sekali pejabat-pejabat yang dipenjara yang sebenarnya tidak menjalankan hukumannya dengan baik dan benar di rutan atau di lembaga pemasyarakatan, ya. Banyak berkeliaran di mana-mana, sipirnya kaya. Jadi ya bagaimana orang bisa belajar dari ini gitu loh. Efek jerahnya itu nggak ada sama sekali. Nah, beban berat ini yang harus dilakukan, harus diselesaikan oleh orang-orang calon presiden ini. Saya tidak melihat dari ketiga calon presiden ini punya determinasi yang kuat, yang tinggi seperti itu. Kecuali harapan satu-satunya adalah pemilihan cawapres nanti, ya kan? Harapan satu-satu kita ini adalah ketika para elit politik ini, elit partai ini, ya, punya kesadaran, sadar kembali bahwa partai ini harus punya idealisme. Idealisme yang harus bersinggungan dengan kepentingan rakyat, bersinggungan dengan agenda besar reformasi yang belum tuntas, yaitu memilih cawapres yang punya komitmen kuat menyelesaikan perkara korupsi ini, ya. Orang-orang seperti Pak Mahfud MD dan Pak Ahok ini didorong karena kehebatan mereka, ketegasan mereka, kebersihan mereka itu jarang kita dapatkan dari pejabat-pejabat yang ada saat ini, ya. Jangan hanya melihat karena dia punya logistik yang besar bisa digunakan untuk kampanye dan sebagainya. Itu pragmatis, dan saya nggak suka partai yang terlalu pragmatis, ya. Pragmatis penting, tapi nggak boleh kehilangan idealismenya, ya. Jadi saya berharap kepada para elit ini masih ada kesempatan, ya. Saya tidak mengendorse Pak Mahfud MD dan Pak Ahok, tapi itu hanya contoh. Saking sulitnya kita cari pejabat yang bersih dan punya komitmen kuat seperti mereka berdua ini, ya kita hanya dapatkan kepada dua orang ini saja. Kita cari siapa lagi gitu loh, gak ada. Saking minimnya orang yang bersih dan punya semangat memberantas korupsi, ya. Harusnya partai itu melihat di situ. Jangan pilih calon yang didukung oleh partai-partai yang mantan ketua umumnya itu adalah koruptor semua. Ya saya jangan lantang aja, karena ini fakta, ya. Nasdem, sekjennya pernah ditangkap KPK karena kasus korupsi dan sudah dipenjarakan dan sudah keluar. Kemudian PKS, ketua umumnya Pak Lutfi, ya sekarang juga masih dipenjara karena kasus korupsi. Siapa lagi? Ya, Demokrat adalah partai yang ketua umumnya adalah koruptor, baru keluar dari penjara. Ya. Mau kita berharap apa lagi itu? Partai-partai pendukungnya aja udah begitu. Dan saya yakin 100% ya, itu sudah ada dalam catatan rakyat, ya, yang tidak akan lagi memilih partai-partai yang ketua umumnya itu adalah koruptor. Jadi mengusung calon pemimpin yang nggak punya komitmen memberantas korupsi, apa yang kita harapkan? CV-nya aja buruk terhadap pemberantasan korupsi. Sudah dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk memimpin DKI Jakarta, tapi nggak ada agenda reformasi, agenda pemberantasan korupsi yang dia laksanakan. Apa yang kita harapkan? Di tangan dia bisa nggak diselesaikan persoalan Jakarta, persoalan korupsi nasional ini? Forget it. Jadi saya punya harapan satu-satunya ada dalam diri Pak Ganjar dan calon pemimpin dan wakil presiden yang tepat, yang jelas sekali, clear orangnya, tegas orangnya, bersih orangnya, tapi punya juga komitmen kuat untuk menyelesaikan agenda reformasi ini. Mau sampai kapan korupsi ini selesai? Ya harus dimulai dari kepalanya dulu, para pemimpinnya dulu, panglimanya dulu. Baru semua perangkat-perangkat sudah lengkap, kita KPK ada, kejaksaan ada, polisi ada. Tapi berantem terus ini, nggak pernah selesai. Ya. Bagaimana korupsi bisa beres? Jadi itu pandangan saya secara pribadi sebagai orang yang juga pernah terlibat dalam reformasi, merasakan bagaimana efeknya bagi kita waktu sebagai mahasiswa pemula pada saat itu.
saya sangat prihatin dengan kondisi negara saat ini, terutama dalam upaya membereskan penyakit korupsi ini. Karena ini penyakit kronis, ya, membuat rakyat itu menderita. Uang-uang rakyat yang dikumpulin, dikorupsi oleh beberapa kelompok saja, beberapa orang saja, sehingga harusnya rakyat itu menikmati, ya, pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Rakyat yang miskin harus menikmati itu, tapi itu tidak mereka dapatkan. Nah ini yang penting. Jadi tidak hanya seremonial ketemu partai koalisi begini berita juga, ya, televisi juga harus benar-benar edukatif, ya. Jangan hanya mencari berita yang populer tapi minim edukasinya gitu loh. Ya, itu pandangan saya. Silakan rakyat bisa menilainya, ya, menimbang-nimbang, ya. Jangan melihat dari calonnya, tapi dari apa yang mau mereka selesaikan ketika mereka jadi presiden. Agenda apa yang mau mereka selesaikan? Apa sih agenda reformasi yang hingga saat ini belum tuntas? Bisakah mereka tuntaskan ketika mereka jadi presiden? Nah, itu yang saya sajikan. Silakan masyarakat menilai. Sekian dan terima kasih. Politik adalah seni mencari masalah, memecahkannya, dan menemukan solusi. Dan meskipun politik bisa mengendalikan pikiranmu, tapi jangan biarkan hati nuranimu dikuasai oleh kepentingan politik.